Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you? We are fine. Thank you. Okay. And you? I'm fine too. Thank you. Okay, before start our class, we will pray together. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya cek attendance dulu ya, cek kehadiran. Pramurda Wardani. Present, Miss. Nabila Fauza. present, Miss. Ulfa Raihani. Present, Miss. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke next materi, Miss mau tanya, materi sebelumnya itu ada yang masih ingat? Materi tentang apa minggu semalam? Narrative text, Miss. Oke, narrative text. Ada yang masih ingat what is the definition of narrative text? Saya, Miss. Ya, silahkan. Jadi, narrative text merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis dan saling berkaitan. Iya, betul sekali. That's right. Jadi, narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, naratif ini sebuah jenis teks yang menceritakan suatu khayalan atau cerita fiktif yang untuk menghibur, tapi dia ceritanya secara kronologis dan saling berkaitan satu sama lain ceritanya. Nah, untuk strukturnya, ada yang tahu struktur naratif teks ini apa? Ada yang masih ingat? Miss. Ya, please. Strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodanya, Miss. Ya, benar sekali. Jadi, struktur umum dari naratif teks ini ada 4, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, sama ada koda. Sampai sini masih paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Karena sudah paham apa naratif teks itu, next materi kita belajar tentang apa nih? Ada yang tahu tidak? Descriptive text, Miss. Ya, betul. Miss mau share screen dulu. Nah, jadi sebelumnya ini Miss mau kasih tahu belajar descriptive text ini tujuannya agar kita mengetahui apa sih itu descriptive text-nya, terus gimana struktur sama kebahasaannya. Oke, ini ada yang tahu tidak? What is the definition of descriptive text? Mendeskripsikan sesuatu, Miss. Teks yang mendeskripsikan sesuatu. Betul-betul. Jadi Miss lebih lengkap lagi ya, Miss lengkapi lagi. Okay, so the definition of descriptive text is a text which tells us what a person or a thing is like describe the character of a person, animal, place, or thing. Jadi definisi dari descriptive text ini yaitu sebuah teks yang menjelaskan kepada kita tentang suatu benda. Nah, kita bisa mendeskripsikan suatu karakteristik, kita bisa mendeskripsikan orang, bisa hewan, tempat, binatang, atau suatu yang lainnya yang bisa kita deskripsikan. Nah, untuk tujuannya, apa sih the purpose of descriptive text? Ada yang tahu? Jadi, ini karena nggak ada yang tahu, jadi the purpose of descriptive text is purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan sesuatu yang dari bisa kita mengungkapkan deskripsinya hewan tadi, bisa mendeskripsikan benda, tempat, dan lainnya lah. Tujuannya untuk mendeskripsikan lah. Terus untuk fungsi social text descriptive. Nah, the social function of descriptive text.
is to describe the object by detailing the object subjectively or describe the condition of the object from the author's point of view. Jadi, fungsi sosial dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek tersebut secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, terus ada nggak yang tahu struktur dari descriptive text ini? Ada identification sama description. Iya, betul sekali. Di sini Miss jelaskan kalau struktur dari descriptive text ini, yang pertama itu ada identification dan description. Nah, untuk identification ini, in this part identification contains about the general introduction of a person, place, animal, or object we will be described. Nah, the function of identification is to introduce something we describe in order the reader and listener are not misunderstanding. Jadi maksudnya di identifikasi ini yaitu bagian yang berisi pendahuluan. Pendahuluannya itu pendahuluan umum. Jadi secara umum kita mendeskripsikannya. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan supaya itu para pembaca atau pendengar itu tidak salah mengartikan cerita tersebut, tidak salah mengartikan karakter yang udah kita gambarkan. Nah, itu bagian dari identification. Untuk description-nya, itu it contains a description of something such as animal, things, place, or person by describe its feature, form, colors, or anything related to what the writer described. Nah, untuk bagian description ini bagian berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang penulis jelaskan. Jadi di bagian description ini kita jelaskanlah secara rinci atau khusus gitu tentang apa sih ciri-cirinya tadi. Tadi kan udah diidentifikasi, terus nanti kita lebih jelaskan lagi lebih rinci di description-nya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang mengerti? Udah jelas nih. Oke, kita next lagi. Nah, untuk language features of descriptive text. Nah, ini language feature ini berarti tentang ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasannya ini tuh ada noun. Noun itu kata benda. Nah, kata benda secara spesifik. Kayak misalnya my cat, atau boyfriend, national moments, seperti itu. Terus simple present tense. Pasti kita udah tahu yang namanya simple present tense. Ini basic dari tenses. Pasti kita udah tahu. Kalau simple present tense itu menggunakan verb one. Misalnya, my office has 22 floors. Floors-nya itu ditambah S. Di bagian floors-nya, lantai. And then, untuk action verb, ini using verb that show an activity that can be seen. Jadi, untuk action di sini, itu artinya menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Nah, contohnya itu kayak apa? Kayak misalnya walk, sing, dance, dan lain-lain. Nah, lalu pakai apa lagi? Pakai yang namanya figurative language. Yang mana figurative language di sini itu menggunakan bahasa yang figuratif atau yang menggambarkan sesuatu. Biasanya itu menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Nah, misalnya contohnya seperti my love for you is as big as the ocean. Nah, yang mana artinya di sini itu cintaku padamu seluas lautan. Nah, itu yang dinamakan dengan figurative language. Dia menggunakan kata-kata sebuah metafora. Lalu, selain itu apa lagi? Nah, kita juga harus memperhatikan yang namanya huruf kapital atau tanda bacanya, itu sangat penting. Terus yang terakhir apa? Conjunction. Ini juga yang paling penting, yaitu kata sambung atau kata hubung, supaya ceritanya itu
runtut supaya nyambung gitu satu sama lain dari paragraf ke paragraf. Nah, ini digunakan bisa penghubung antar kata atau frasa atau klausa ataupun kalimat yang mana tujuannya tadi untuk bisa nyambung ceritanya dari paragraf 1 ke paragraf 2 dan ketiga, keempat, dan selanjutnya. You understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, karena sudah paham semua, jadi selanjutnya next. Nah, read and identify the structure of descriptive text. Ini kita baca dulu ya. Jadi saya tunjuk saja. Nabila Fauza, you can read the text. Butterflies are insects that have quite beautiful visualization depending on the species. And many do not know that the beautiful animal comes from a caterpillar. The egg is also very varied. Some are 2 days and even up to 11 months. The shape of the butterfly is very beautiful, which consists of the original body, then equipped with 2 beautiful wings. The butterfly's wings are very thin and have different colors. And the butterfly's head, they are also too small, thin as its trademark like other insects. Stop. Pramudra Wardani, you can next the read. Yes, Miss. Yes, please read. Until paragraph 3. Is Yeah. it true? Yes. Yes. It turned out that the colors on the butterfly's wings also have their respective function based on the color variation. Some of its functions are to attract the opposite sex and can also be used to absorb heat. They also use this color to blend with nature so they can avoid the awareness of predators. It turned out that butterflies can only fly if their body temperature is above 86 degrees Celsius. Another interesting fact is that some of the fastest butterflies can fly at a maximum speed of 13 mph. Okay, stop. Ulfa Rehani, can you read? Yes, Miss. Yes, please. Thank you, Miss. Butterflies are an evolutionary form of caterpillars. First, the caterpillar will emerge from the egg and the body becomes an adult. After reaching its time, the caterpillar will turn into a cocoon so that the later a beautiful butterfly will emerge from the cocoon. Oke, thank you. Jadi di sini ada teks tentang descriptive text, itu tentang kupu-kupu, yang mana ini merupakan serangga yang memiliki visualisasi yang cukup indah tergantung spesiesnya. Nah, yang bagian paragraf pertama ini, karena kita udah belajar yang namanya struktur tadi, jadi bagian mana sih struktur ini? Yang identifikasi paragraf yang mana nih di antara semua ini? Ada yang tahu? Paragraf pertama nggak sih, Miss? Yes, betul. That's right. Jadi yang identification ini, itu tadi artinya apa sih? Maksudnya itu kayak pendahuluannya, pembukaannya kan. Jadi identifikasi ini ciri-ciri secara umumnya ada di paragraf pertama yang butterflies are insects that have quite beautiful visualization depending on the species. Nah, ini sampai 11 months. Itu yang namanya identifikasi. Nah, untuk description-nya ada di paragraf description 3, Miss. Yakin? 2, Miss. Yakin? 2, Miss.
Yakin? Paragraf 2 atau paragraf 3? I think 2, Miss. Oke, that's right. Description itu ada di paragraf 2. Yang mana di sini the shape of the butterfly is very beautiful. Tentang karakteristik khususnya, dia menceritakan ciri-ciri dari kupu-kupu ini. Jadi description-nya ini dari paragraf 2 sampai paragraf keberapa? 3, keempat. Sampai habis, sampai paragraf terakhir. Jadi itu semua yang namanya description. Karena strukturnya itu tadi kan cuma 2, identifikasi sama deskripsi. Jadi paragraf pertama itu untuk identifikasi, paragraf kedua itu untuk ciri-ciri khususnya. Sampai sini mengerti? Oke. Sini ada question, ada soal. Answer the question below based on the text. Oke. Kita jawab satu-satu ya. What is the shape of the butterfly? Nih, nomor 1. Ada yang mau jawab? What is the shape of the butterfly? Number 1. The answer is? Saya, Miss. Okay, please. Nabila Fauja. The shape of the butterfly is very beautiful, which consists of the original body, then equipped with two beautiful wings. The butterfly's wings are very thin and have different colors. On the butterfly's head, they are also too small, thin as its trademark like other insects. Ya, betul. Jadi, what is the shape of the butterfly? The shape of butterfly is very beautiful. Jadi, di sini bentuk kupu-kupunya sangat indah yang terdiri dari tubuh asli, kemudian dilengkapi dengan 2 sayap yang indah. Sayap kupu-kupu sangat tipis dan memiliki warna yang berbeda-beda. Di kepala kupu-kupu juga terdapat 2 antena kecil sebagai ciri khas seperti serangga lainnya. Nah, ini bentuk dari kupu-kupu tersebut. Oke, number 2. Saya, Miss. What is the function of color in butterfly wings? Siapa? Saya, Miss. Oke, Pramurda, please. Its function are to attract the opposite sex and can also be used to absorb heat. They also use this color to blend with nature so they can avoid the awareness of predators. Okay, what is the function of color butterfly wings? Yeah, its function are to attract the opposite sex and can also be used to absorb heat. Okay, you're right. Number 3, explain the metamorphosis of a butterfly. Who? Farayhani, can you the answer? Wait, Miss. The answer is first, the caterpillar will emerge from the egg and the body becomes an adult. After reaching its time, the caterpillar will turn into a cocoon, so that later a beautiful butterfly will emerge from the cocoon. Ya, jadi tadi nomor 3 pertanyaannya explain the metaphors ya. Yang pertama itu dia ulat akan keluar dari telur dan tubuhnya itu menjadi dewasa. Terus mencapai waktunya ulat tersebut tuh akan berubah menjadi kepompong sehingga nantinya muncullah kupu-kupu yang cantik. Oke. Setelah kita tahu semuanya, jadi kita buat masing-masing ya, write your describe the text about this picture. Bisa? You can write your describe about text, about picture. Yes, send to WA group, ma'am. Yeah, send word to WA. Okay, Miss. Finish, Miss. Finish, wait ya. Yes. Yang lain udah siap? Finish, Miss. Oke, Wolfa udah siap? Sebentar, Miss. Udah, Miss.
Finish? Finish, Miss. Oke. So, karena udah dikirim, kita lihat ya. Menurut kalian ini benar nggak strukturnya? Diidentifikasi sama description-nya udah betul apa tidak? Coba kita analisis. Oke. Di sini udah benar ya. Identifikasi itu di paragraf pertama. Dan untuk deskripsinya itu ada di paragraf kedua sampai habis. Oke, ini udah benar. Oke, karena kalian sudah paham deskriptif ini, so kalian saya kasih tugas untuk buat deskriptif teks tentang idola favorit. Jadi minggu depan dikumpul ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, saya akan berikan suatu masukan supaya tidak lupa bahwasannya deskriptif teks ini adalah sebuah teks yang menjelaskan, yang mendeskripsikan suatu karakteristik. Terus struktur generiknya itu ada dua, cuman ada dua, yaitu identifikasi sama description-nya. Nah, kalian udah paham kan identifikasi itu untuk pendahuluan umumnya dan description itu untuk ciri-ciri khususnya. Oke. Do you understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Don't forget your assignment about favorite idol descriptive text. Nanti dikumpul, send to WA me, okay? Yes, Miss. Untuk topik selanjutnya, kita akan bahas tentang procedure text. Nanti dibaca-baca biar nggak ketinggalan materinya. Nanti saya kirim file tentang materi, nanti kalian baca-baca. Nanti saya jelaskan kalau misalnya kalian ada yang tidak paham. Oke? Oke? Oke, Oke, Miss. Miss. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. So, we say hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay. Thank you. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.